Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bayangkan 1 juta. Jumlah kecil, sederhana, hampir tak berarti di dunia hari ini. Bagi sebagian orang, itu bahkan habis dalam 1 minggu. Lalu, bayangkan 1 miliar. Angka yang sangat fantastis, seperti dunia lain, seperti mimpi yang tidak realistis. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana jarak antara 2 angka ini bisa ditembus tanpa bekerja lebih keras, tanpa berlari lebih cepat, tanpa mengorbankan hidup sepenuhnya? Jawabannya tidak ditemukan di buku motivasi modern, bukan di seminar kaya mendadak, bukan pula di algoritma media sosial. Jawabannya justru sangat tua. Lebih tua dari sistem perbankan, lebih tua dari kapitalisme, lebih tua dari konsep gaji bulanan. Jawabannya lahir di Tiongkok kuno. Di sana, kekayaan tidak pernah dipandang sebagai hasil kerja keras semata. Kerja keras dianggap penting, namun bukan inti. Orang Cina kuno memahami satu hal yang sering dilupakan hari ini, bahwa tenaga manusia terbatas, tetapi sistem tidak. Mereka tidak bertanya, bagaimana caranya bekerja lebih keras? Mereka bertanya, bagaimana caranya agar uang bekerja sendiri? Bagi mereka, kerja keras hanya alat awal, bukan mesin utama. Mesin utama adalah pola, aliran, waktu, dan kesabaran ekstrim. Di catatan kuno pedagang dinasti Han, kekayaan digambarkan seperti air. Tidak dipaksa, tidak dilawan, hanya diarahkan. Air yang dipaksa akan meluap. Air yang diarahkan akan mengairi ladang selama ratusan tahun. Inilah pola pikir pertama yang membedakan. Mereka tidak mengejar hasil cepat. Mereka mengejar kesinambungan. 1 juta tidak dilihat sebagai modal untuk pamer, bukan untuk gaya hidup, bukan untuk pembuktian. 1 juta hanyalah benih. Benih tidak dipaksa tumbuh besok. Benih ditanam di tanah yang tepat, dibiarkan berakar, dijaga dari angin dan panas berlebihan. Orang Cina kuno sangat curiga pada pertumbuhan cepat, karena sesuatu yang tumbuh terlalu cepat biasanya mati lebih cepat. Mereka percaya kekayaan sejati tidak terasa menggelegar. Ia terasa sunyi, tenang, hampir membosankan. Tidak ada lonjakan emosional, tidak ada euforia berlebihan. Hanya pergerakan kecil yang konsisten setiap hari selama bertahun-tahun. Inilah mengapa banyak dari mereka tampak biasa saja. Rumah sederhana, pakaian tidak mencolok, nada bicara rendah. Namun di balik itu, mereka mengendalikan aliran perdagangan tanpa harus hadir setiap hari. Mereka membangun struktur, bukan jadwal. Dan struktur itulah yang perlahan mengubah 1 juta menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000 kali lipat. Tanpa lembur, tanpa burnout, tanpa kehilangan kendali atas hidup. Orang Cina kuno tidak mengejar uang, mereka mengejar waktu. Ini terdengar aneh di telinga modern. Hari ini, waktu ditukar dengan uang, jam kerja, target, deadline. Namun dalam pemikiran kuno Tiongkok, uang hanyalah kendaraan, waktu adalah bahan bakarnya. Mereka percaya satu prinsip sederhana. Jika kamu menguasai waktu, uang akan mengikuti, bukan sebaliknya. Di teks kuno yang membahas perdagangan dan kehidupan, waktu selalu disebut lebih dulu, bukan laba, bukan omset, bukan hasil, waktu. Karena waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa ditambah dengan kerja keras, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam. Semua orang mendapat jumlah yang sama setiap hari. Perbedaannya hanya satu, bagaimana waktu itu ditempatkan. Orang Cina kuno membedakan 2 jenis aktivitas. Aktivitas yang habis saat dilakukan, dan aktivitas yang terus menghasilkan, bahkan saat pelakunya tidur. Mayoritas orang terjebak di jenis pertama. Bekerja, selesai, berhenti, nol. Namun para pedagang dan pemikir kuno mengarahkan hidup mereka ke jenis kedua. Mereka tidak sibuk, mereka strategis. Mereka membangun sesuatu sekali, lalu membiarkannya berjalan selama bertahun-tahun. Jaringan perdagangan, hubungan antar keluarga, sistem distribusi, kepercayaan lintas generasi, semuanya dibangun pelan, namun dirancang untuk panjang.
Inilah alasan mengapa banyak bisnis keluarga Cina bisa bertahan ratusan tahun. Bukan karena jenius, bukan karena keberuntungan. Karena sejak awal, mereka berpikir dalam satuan generasi, bukan bulan. 1 juta dalam cara pandang ini bukan untuk diputar cepat, bukan untuk spekulasi liar, tetapi untuk membeli waktu. Waktu untuk tidak perlu hadir, waktu untuk tidak perlu mengawasi terus, waktu untuk memilih dengan tenang. Ketika seseorang membeli kebebasan waktu, ia mulai berpikir jernih, tidak reaktif, tidak panik, tidak serakah. Dan disitulah keputusan terbaik lahir. Orang Cina kuno sangat menghindari keputusan tergesa-gesa. Mereka tahu keputusan yang diambil saat terburu-buru biasanya mahal biayanya. Maka mereka menciptakan sistem yang memberi mereka ruang bernafas. Sedikit demi sedikit, waktu yang bebas itu digunakan untuk mengamati pola, harga, musim, perilaku manusia. Mereka menunggu, bukan karena ragu, tetapi karena paham. Saat orang lain berlari, mereka diam. Saat orang lain panik, mereka membeli. Saat orang lain euforia, mereka menjual pelan. Inilah seni mengalir bersama waktu, bukan melawannya. Dan di titik ini, kita mulai memahami bahwa kekayaan besar bukan hasil kecepatan tinggi. Ia adalah hasil ketepatan waktu. Di dunia modern, kesabaran sering dianggap kelemahan, lambat, ragu, tidak agresif. Namun bagi orang Cina kuno, kesabaran adalah kekuatan paling mahal. Mereka tidak menyebutnya menunggu, mereka menyebutnya mengamati. Mengamati perubahan musim, mengamati pergerakan harga, mengamati emosi manusia yang selalu berulang dengan pola yang sama. Mereka paham satu hal mendasar, manusia berubah wajah, tetapi sifatnya tidak pernah berubah. Takut, serakah, panik, euforia. Siklus ini sudah ada ribuan tahun lalu, dan akan tetap sama hari ini. Orang yang tidak sabar selalu bereaksi pada emosi. Orang yang sabar menggunakan emosi orang lain sebagai sinyal. Inilah titik pembeda utama. Pedagang Cina kuno tidak masuk pasar ketika semua orang bicara tentang peluang. Mereka masuk ketika pasar sepi, ketika tidak ada yang tertarik, ketika harga terasa membosankan. Mereka tahu uang besar tidak lahir dari keramaian, ia lahir dari ketenangan. Kesabaran mereka bukan pasif, ia penuh perhitungan. Mereka mencatat, mereka membandingkan. Mereka mengulang pola lama dan melihat bagaimana hasilnya. Jika pola sama muncul kembali, mereka tidak ragu, karena keputusan mereka bukan berdasarkan harapan, tetapi sejarah. Inilah alasan mengapa mereka jarang terlihat tergesa. Tidak terburu untung, tidak terburu pamer. Bagi mereka, untung cepat seringkali berarti umur pendek. Kesabaran juga melindungi mereka dari kesalahan besar. Dalam filosofi kuno, 1 kesalahan besar bisa menghapus 10 keputusan benar. Maka tujuan utama mereka bukan mencari untung maksimal, tetapi menghindari kerugian fatal. Lebih baik tumbuh pelan daripada tumbang cepat. Inilah prinsip yang membuat 1 juta bisa bertahan lama, tidak bocor, tidak habis. Dan ketika modal bertahan cukup lama, waktu mulai bekerja. Bunga, reputasi, kepercayaan, akses. Hal-hal ini tidak bisa dibeli instan, tetapi nilainya jauh lebih besar daripada uang itu sendiri. Kesabaran membuka pintu ke lingkaran yang tidak terlihat publik. Lingkaran di mana informasi datang lebih awal, kesempatan muncul lebih tenang, dan persaingan jauh lebih sedikit. Di titik ini, uang tidak lagi mengejar uang. Uang mulai menarik uang. Dan proses ini, jika dibiarkan cukup lama, akan melipat gandakan nilai tanpa harus menambah usaha. Orang Cina kuno tidak suka terlihat, bukan karena takut, tetapi karena paham resiko. Semakin terlihat, semakin besar gangguan. Semakin banyak campur tangan, semakin sulit bergerak bebas. Maka mereka memilih posisi yang unik, tidak di depan panggung, tidak di pusat sorotan, tetapi tepat di belakang aliran utama. Mereka tidak menjual ke konsumen akhir, mereka menguasai pasokan, bahan baku, distribusi, akses. Posisi ini jarang glamor, namun sangat kuat. Jika kamu mengendalikan aliran, kamu tidak perlu bersuara keras, semua akan tetap datang kepadamu.
Inilah alasan mengapa banyak pedagang Cina kuno tidak dikenal namanya, namun bisnisnya menopang wilayah luas. Mereka membangun kekayaan dari tempat yang sunyi. Tidak banyak papan nama, tidak banyak cerita heroik, hanya kontrak jangka panjang dan hubungan yang dijaga rapi. Hubungan adalah aset utama, lebih berharga dari uang tunai. Kepercayaan dibangun perlahan, sekali rusak hampir tidak bisa diperbaiki. Maka mereka sangat berhati-hati dalam setiap janji. Dalam budaya ini, satu kesepakatan yang dijaga lebih penting daripada 100 peluang cepat. Orang Cina kuno paham bahwa kekayaan besar jarang datang dari satu transaksi. Ia datang dari aliran transaksi kecil yang tidak pernah putus. Disinilah 1 juta mulai berubah wujud. Bukan menjadi uang tunai lebih banyak, tetapi menjadi posisi. Posisi untuk menentukan harga, posisi untuk memilih mitra, posisi untuk berkata tidak tanpa rasa takut. Ketika seseorang memiliki posisi, ia tidak perlu mengejar peluang yang akan mencari dia. Dan menariknya, semakin mereka menghilang dari sorotan, semakin kuat kendali mereka. Tidak ada tekanan publik, tidak ada ekspektasi berlebihan, tidak ada keharusan tampil sukses. Semua energi difokuskan ke satu hal, menjaga aliran tetap berjalan. Ini adalah bentuk kekuasaan yang halus, tidak terlihat, namun sangat stabil. Di dunia modern, konsep ini masih bekerja, bahkan lebih kuat. Banyak miliarder hari ini tidak dikenal publik, tidak viral, tidak diwawancara. Namun mereka duduk di simpul aliran, logistik, data, infrastruktur, pasokan. Mereka tidak berisik, namun sulit digantikan. Orang Cina kuno tidak hidup seperti orang kaya, dan justru disitulah rahasianya. Mereka bisa saja hidup mewah, namun mereka memilih tidak. Bukan karena pelit, tetapi karena paham satu hal penting. Gaya hidup adalah kebocoran terbesar kekayaan. Setiap peningkatan gaya hidup menciptakan beban baru, biaya, tekanan, ekspektasi sosial. Dan beban ini perlahan mengerogoti sistem yang sedang dibangun. Maka mereka memisahkan dua dunia pribadi yang sederhana dan dunia sistem yang kompleks. Rumah cukup, pakaian layak, makanan sehat. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat sukses, karena bagi mereka, pamer adalah sinyal rapuh. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun. Kesederhanaan memberi mereka kebebasan, bebas memilih, bebas menunggu, bebas menolak peluang buruk. Ketika gaya hidup rendah, titik impas juga rendah. Ini berarti satu keputusan salah tidak menghancurkan segalanya. Inilah yang membuat mereka berani, bukan berani nekat, tetapi berani bertahan. 1 juta tidak dihabiskan untuk kenyamanan semu. Ia dijaga, dilindungi, diputar dengan penuh hormat. Dalam budaya ini, uang dianggap seperti tamu. Jika diperlakukan baik, ia akan membawa temannya. Jika disalahgunakan, ia akan pergi diam-diam. Orang Cina kuno sangat menghargai disiplin kecil sehari-hari. Pengeluaran dicatat, utang dihindari, janji keuangan ditepati. Hal-hal ini terlihat sepele, namun dalam jangka panjang, inilah fondasi kepercayaan. Dan kepercayaan adalah mata uang yang nilainya terus naik. Ketika seseorang dikenal hidup sederhana, orang lain merasa aman bekerja sama, tidak takut ditipu, tidak takut dikhianati. Dari sinilah peluang besar muncul. Tanpa promosi, tanpa pencitraan, sistem yang kuat selalu tumbuh di atas fondasi yang tidak terlihat. Dan kesederhanaan adalah salah satu fondasi terkuat. Bagi orang Cina kuno, kekayaan yang habis di satu generasi bukanlah keberhasilan, itu kegagalan. Tujuan mereka bukan kaya, tetapi tetap kaya. Inilah perbedaan yang sangat jarang dibahas. Mereka tidak bertanya berapa banyak yang bisa dikumpulkan. Mereka bertanya berapa lama ini bisa bertahan. Maka sejak awal, kekayaan dirancang untuk diwariskan, bukan sekedar ditinggalkan. Warisan bukan uang, warisan adalah cara berpikir. Anak-anak tidak diajarkan cara menikmati uang, mereka diajarkan cara menjaga aliran. Mereka tumbuh di sekitar bisnis, melihat proses, mendengar diskusi, memahami resiko. Bukan dimanjakan, tetapi dilibatkan. Orang Cina kuno percaya bahwa kemewahan berlebihan akan melemahkan mental generasi berikutnya.
maka akses ke uang besar dibatasi, bukan dilarang, tetapi dikendalikan. Anak-anak diberi tanggung jawab kecil lebih dulu. Jika gagal, dampaknya kecil. Jika berhasil, kepercayaan bertambah. Sistem ini menciptakan filter alami. Siapa yang layak memegang kendali, siapa yang hanya perlu menikmati hasil secukupnya. Mereka paham, tidak semua orang harus memimpin, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, sistem tetap berjalan. Dokumen, aturan keluarga, kesepakatan internal, semuanya ditulis. Tidak mengandalkan ingatan, tidak mengandalkan niat baik. Karena niat bisa berubah, aturan menjaga stabilitas. Inilah sebabnya banyak klan dagang Cina bertahan ratusan tahun, meski pemimpinnya berganti. 1 juta yang dijaga dengan benar akan tumbuh menjadi miliaran, bukan karena keajaiban, tetapi karena kontinuitas. Tidak ada lompatan ekstrim, hanya akumulasi tenang. Dan ketika sistem diwariskan, waktu berhenti menjadi musuh. Ia berubah menjadi sekutu. Sekarang, semuanya mulai menyatu. Kerja keras bukan dihapus, ia hanya diposisikan ulang, bukan sebagai mesin utama, tetapi sebagai pemantik awal. Orang Cina kuno bekerja cukup keras untuk membangun fondasi. Setelah itu, mereka berhenti mendorong dan mulai mengarahkan. 1 juta tidak diperlakukan sebagai tujuan, ia diperlakukan sebagai alat. Alat untuk membeli waktu, alat untuk membangun posisi, alat untuk menciptakan aliran. Kesabaran menjaga sistem tetap utuh, kesederhanaan menjaga kebocoran tetap kecil, warisan menjaga kesinambungan tetap hidup. Semua ini terlihat biasa, bahkan membosankan, namun justru disitulah kekuatannya. Cara kuno ini tidak menjanjikan sensasi, tidak menawarkan lonjakan instan, tidak memberi cerita dramatis. Ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, stabilitas jangka panjang. Di dunia yang bergerak cepat, stabilitas menjadi keunggulan langka. Banyak orang hari ini mengejar 1 momen besar. Orang Cina kuno mengejar 1000 momen kecil yang tidak pernah putus. Inilah mengapa 1 juta bisa tumbuh menjadi 1 miliar. Bukan karena trik rahasia, tetapi karena disiplin arah. Tanpa bekerja lebih keras, tanpa hidup lebih berat, tanpa kehilangan ketenangan. Hanya dengan berpikir lebih panjang dari kebanyakan orang. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya, bukan tentang uang, tetapi tentang cara memandang hidup. Pada akhirnya, cara kuno orang Cina mengubah 1 juta menjadi 1 miliar bukanlah tentang angka. Angka hanyalah akibat. Yang benar-benar menentukan adalah cara berpikir yang tenang, panjang, dan tidak tergesa. Mereka tidak hidup dalam ketakutan tertinggal, tidak terobsesi menjadi yang tercepat, tidak terpancing oleh sorotan sesaat. Mereka memilih jalur yang sepi, jalur yang jarang dibicarakan, namun terbukti bertahan. Di jalur itu, uang tidak dikejar, ia diarahkan. Waktu tidak dihabiskan, ia dilindungi. Hidup tidak dipertaruhkan untuk kerja tanpa henti, ia diatur agar tetap utuh. Cara kuno ini terasa asing di dunia yang serba cepat, namun justru karena itulah ia relevan hari ini. Ketika banyak orang lelah mengejar, pendekatan yang tenang menjadi keunggulan. 1 juta bisa habis dalam semalam, atau ia bisa menjadi fondasi yang tumbuh selama dekade-dekade. Perbedaannya bukan pada kecerdasan, bukan pada keberanian ekstrim, tetapi pada kesabaran dan arah yang dipilih. Dan mungkin, kekayaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tidak kehilangan kendali atas hidup. Itulah warisan paling berharga dari cara kuno yang sering diremehkan. Tenang, panjang, dan bertahan. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.